Baiklah pemirsa sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang The Habibie Center kita dengan topik reformasi kepegawaian. Selanjutnya kepada Mbak Wiwi. Tadi ada persoalan yang cukup menggelitik kita yang menyangkut netralitas birokrasi. Mungkin Mbak Wiwi bisa melaborasi lebih lanjut kaitannya misalnya dengan persoalan politisasi birokrasi, kaitannya dengan bagaimana di tingkat daerah, karena ini ada kita sedang melaksanakan dalam rangka demokratisasi adalah otonomi daerah atau desentralisasi. Awi silakan. Saya melihat netralitas itu sebagai satu prasyarat bagi profesionalisme birokrasi. Sementara yang namanya politisasi birokrasi, kalau kita runtun lagi ke lebih kecil, itu memang fokusnya pada netralitas. Semangat pemerintah selama ini sebetulnya sudah ada untuk membuat bagaimana birokrasi kita netral. PNS kita, pegawai negeri kita menjadi netral. Hanya di tataran pelaksanaan selalunya terjadi seolah birokrasi ini tetap menjadi satu ajang perebutan partai politik, kepentingan mereka. Ini yang saya pikir tidak hanya menggelitik, tapi krusial sekali buat negara sebesar Indonesia yang tidak pernah bisa berbenah secara komprehensif atau secara utuh gitu dalam membenahi yang disebut oleh Mas Eko dan Pak Sofyan tadi adalah bagaimana kita membenahi reformasi birokrasi secara serius gitu, secara sungguh-sungguh ke depan. Ini menjadi sangat terkait dan dampaknya agak besar ketika kebijakan desentralisasi diterapkan sejak tahun 2001. Kita harapkan dengan desentralisasi itu birokrasi kita menunjang pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai satu tujuan dari desentralisasi tadi itu akan terwujud dalam paling tidak 1 periode atau 5 tahun ke depan. Tapi apa yang terjadi tidak demikian. Di daerah menurut pengamatan Mbak Wiwi gimana? Iya, itu yang kita lihat. Kalau kita ke daerah-daerah, kebijakan desentralisasi ini belum bisa dikatakan sukses betul gitu ya. Ini masih in proses, tapi memang kendalanya ada di birokrasi itu sendiri. Karena birokrasi lokal memang belum dibenahi secara serius. Tidak mungkin membenahi birokrasi lokal tanpa membenahi birokrasi dari pusat. Ini masalahnya. Jadi ada satu keterkaitan dan ini menurut saya bagaimana sekarang difokuskan pada birokrasi yang katanya Mas Eko tadi dan Pak Sofyan, ini adalah menjadi sentral karena terkait dengan bidang-bidang lain termasuk bidang ekonomi, bagaimana ekonomi daerah dalam era otonomi daerah itu bisa kompetitif di bidang ekonomi. Itu yang tidak. Jadi karena ini ada stagnan, karena memang kendalanya ada di birokrasi, menurut saya bagaimanapun proses desentralisasi untuk kepegawaian juga saya melihat tadinya prospeknya seperti positif gitu dengan adanya desentralisasi karena pegawai ini tidak terpusat di Jakarta semuanya gitu ya, mulai didaerahkan. Tapi ini prosesnya kayaknya belum betul-betul lancar karena memang banyak kendala dan ini yang harus diterobos. Kayaknya memang butuh political will, political commitment dan law enforcement untuk itu, Pak. Bahkan desentralisasi yang dilakukan itu terlalu eksesif. Akibatnya itu juga ada side effect yang unintended, ya tidak diinginkan. Iya. Pak Eko, saya menambahkan tadi. Silakan. Jadi memang benar sekali ya. Sekarang ini itu administrasi hanya untuk pembangunan. Tapi pembangunan administrasi itu tidak pernah terjadi. Itu yang harus kita garis bawahi. Tidak pernah kita ada satu komitmen yang secara kuat gitu ya akan membangun sektor administrasi. Jadi administrasi itu hanya menjadi instrumen pembangunan, tapi dia tidak pernah menjadi sektor pembangunan. Ini yang harus paradigma harus kita ubah. Ya, termasuk harus dirubah. Betul, sehingga administrasi itu kan ada di semua sektor, Pak. Jadi semua ada sektor hukum, sektor politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang menggerakkan sektor itu tidak pernah dibangun, Pak. Jadi tetap akan tidak akan berjalan. Nah itu sebabnya karena reformasi politik berjalan, reformasi hukum berjalan, tapi reformasi birokrasi tidak berjalan ya. Akhirnya seperti ini tidak berjalan, stagnan di mana-mana. Iya, kembali Mas Eko, ini menyangkut masalah kepegawaian lagi. Kalau tidak keliru di Undang-Undang 4399 itu kan ada salah satu butir yang mengamanatkan perlunya dibentuk komisi
Kepegawaian negara atau semacam itu. Betul. Ini bisa di gimana? Itu maksudnya kira-kira apa dan kira-kira nanti ke depan bagaimana gitu? Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Sofyan, tapi ya itu ada di pasal 13 Pak ya. Iya. Undang-Undang 4399 tentang kepegawaian negara. Jadi memang ya dia tidak bisa disebut sebagai komisi independen. Karena anggota tetapnya itu 2, yaitu ketua BKN dan wakil ketua Pak ya, yang bertanggung jawab kepada presiden secara ex officio Pak. Dibantu dengan anggota 3 anggota tidak tetap. Nah, tetapi kalau kita lihat belajar dari beberapa negara, memang bahkan di Filipina dan di Korea Selatan dia adalah komisi konstitusi yang independen. Jadi memang tidak langsung atau tidak berada di dalam BKN seperti yang dibuat oleh Undang-Undang 43. Itu sebabnya mungkin tidak terlalu efektif bisa melakukan. Tapi komisi ini udah berdiri belum? Artinya sudah ada belum? Oh, belum ada. Mungkin bisa menjawabnya. Nah, ini menjadi dua masalah. Pertama, diramalkan dengan begitu kurang powerful. Kemudian yang kedua, yang kurang powerful itu pun belum ada gitu. Gimana Mas Sufyan? Saya kira ini agak sedikit formulanya sebenarnya bukan persis seperti dikatakan Mas Eko tadi. Sebenarnya memang dulu dimaksudkan komisi itu adalah relatif independen kan. Jadi ini sebenarnya adalah suatu usaha untuk mendemokratisasi civil service dan merubah pola pengelolaan dari kepegawaian itu dari dikelola oleh sebuah executive body atau executive agency menjadi council type body. Nah, inilah yang namanya komisi. Cuma kesalahannya pada waktu itu mengapa dikait-kaitkan dengan kepala BKN itu kan. Jadi ini seharusnya kalau kita lihat pada negara-negara lain, katakanlah Korea Selatan, memang itu komisi itu dibentuk oleh presiden, tapi dia memang keanggotaannya betul-betul independen, terdiri dari akademisi, ada wakil-wakil dari dunia usaha, dan ada wakil-wakil dari birokrasi, juga dari politisi, juga dari politisi nggak ada di sana. Akademisi, karena ketua komisi itu yang pertama adalah dean dari dekan dari Graduate School of Public Administration dari Seoul National University. Nah, di tugasnya yang diberikan oleh presiden itu adalah sebenarnya cukup terbatas, mengembangkan suatu sistem civil service yang kira-kira akan mampu berkompet dengan dunia usaha itu satu. Kemudian kedua, melakukan reformasi penggajian. Kemudian ketiga, mengembangkan suatu track record system yang bisa mendeteksi calon-calon pemimpin nasional yang itu yang di Korea. Itu yang di Korea. Nah, kalau yang di kita itu yang dikira kira-kira meniru itu sebenarnya, meniru itu dan meniru apa yang Civil Service Commission di Jepang, yang, salah seorang dari anggotanya ini, jadi ketua dari Civil Service Commission ini dia ex officio akan menjadi kepala dari NPA, National Personnel Agency, atau yang di sini BKN itu. Jadi ini terbalik. Cuma kadang-kadang kalau orang membaca pasal 13 itu terbalik. Dianggap ini kepala BKN yang menjadi ketua. Padahal enggak, maksudnya ketua komisi itu yang akan menjadi BKN yang sekarang ini merupakan single agency untuk mengelola kepegawaian. Jadi itu dalam undang-undang bunyinya begitu. Begitu. Saya kira ini penting diluruskan. Itu diluruskan. Nah, pertanyaannya Mas Watik tadi, apakah sekarang komisi itu sudah berdiri? Sampai sekarang belum berdiri, jadi sudah 7 tahun ini. Ada undang-undang misalnya ini, peraturan pemerintah tentang itu sudah belum. Jadi ini kan menurut undang-undang itu bahwa komisi ini harus didirikan dengan peraturan presiden. Dengan peraturan presiden. Tapi sampai sekarang peraturan presiden mengenai pendirian komisi ini tidak ada. Padahal komisi ini sangat penting karena komisi inilah yang akan boleh dikatakan merumuskan polisi kepegawaian nasional yang nantinya akan dipakai sebagai standar
buat manajemen kepegawaian di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi dia tidak lagi mengelola administrasi kepegawaian, dia hanya membuat kebijakan. Kemudian dia yang penting juga adalah dia yang memformulasikan kebijakan penggajian pegawai negeri. Nah, sampai sekarang hampir kira-kira sudah hampir 60 tahun ya, 61 tahun kita merdeka, tidak ada satupun agensi di Indonesia ini yang merumuskan kebijakan penggajian. Nah, karena itu kalau sampai sekarang gaji pegawai negeri ini salah satu yang paling rendah di dunia dan yang paling tidak paling rumit, ya, akibat tidak ada satu lembaga yang merumuskan kebijakan penggajian itu. Mungkin urusan penggajian ini hanya urusan seorang kasubdit di Departemen Keuangan kan, dan kasubdit tidak dalam posisi membuat kebijakan yang menyeluruh. Ini tugas pokok. Jadi ini yang kalau rekrutmen juga kalau yang ketiga itu dia tidak mengurus rekrutmen, karena rekrutmen kebijakan adalah dari biro-biro kepegawaian departemen dan badan-badan kepegawaian daerah kalau di daerah. Tapi yang paling penting kan dia menetapkan apa aturan-aturan untuk rekrutmen PNS. Dan yang terakhir yang penting tugas dari komisi ini adalah mengembangkan suatu sistem penelusuran track record calon pemimpin di dalam birokrasi pemerintah. Jadi dia katakanlah dia akan membuat track record yang teliti terhadap semua pegawai negeri yang pangkat 4A ke atas. Untuk bisa naik ke jenjang. Siapa yang nanti akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Baik, Pak Sufyan. Wah, ini kembali lagi termasa Mbak Wiwi belakangan nanti, karena kita harus mempersilahkan yang mau lewat berikut ini.